Assalamualaikum, selamat datang kembali di YouTube channel Sujai Family. Ketemu lagi dengan Bunda yang hobinya nguplak di rumah. Seperti biasa, sebelum menonton videonya sampai habis, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. Di vlog video kali ini, Bunda mau unboxing beberapa peralatan yang Bunda beli secara online di Shopee ya Bun. Ini paketnya itu baru datang tadi sore. Sebetulnya sampainya itu sudah dari siang, cuma karena tadi ditujukannya ke alamat tempat suami bekerja, jadi baru sampai di rumah itu udah sore hari. Untuk pengemasannya cukup rapi dan cukup aman karena menggunakan kardus. Selain itu dilapisi dengan bubble ya, untuk menghindari benturan-benturan agar barang yang kita beli tetap dalam kondisi bagus. Nah ini ya Bun, barang yang Bunda beli diantaranya adalah tempat wadah kosmetik serbaguna, tapi ini Bunda nggak gunakan untuk wadah kosmetik karena memang Bunda itu nggak terlalu banyak peralatan kosmetiknya ya, paling cuma lipstick, bedak, sama krim, sama body lotion, udah itu aja. Selanjutnya barang yang Bunda beli adalah gantungan serbaguna. Ini rencananya mau Bunda tempelin di meja belajar, jadi nanti bisa dipakai untuk menggantung benda-benda yang ringan ya Bun, seperti dasi. Nah ini adalah sendok berbagai ukuran, jadi dari mulai terkecil sampai dengan yang terbesar. Selanjutnya yang Bunda beli adalah centong nasi. Ini enaknya itu ada tempatnya ya Bun, jadi pada saat habis nyendok nasi, centongnya itu bisa ditaruh di tempatnya biar aman, bersih, higienis. Kalau biasanya malah Bunda taruh di dalam magicomnya ya Bun. Nah kalau ini adalah gantungan-gantungan kecil serbaguna. Ini mau Bunda taruh di kamar atau di dapur. Nah kalau ini adalah alat untuk menggantungkan gagang lapel atau gagang sapu ya. Nah kalau ini adalah dispenser mini ya Bun, bisa ditaruh di dalam kulkas. Ini praktis banget, jadi nggak mesti pakai botol juga ya. Kalau mau bikin sirup udah tinggal taruh di sini aja, anak-anak tinggal nyalain kerannya. Jadi kita nggak mesti bikin sirup setiap saat ya, bisa sekaligus. Ini kapasitasnya itu 3,5 liter dan cukup gede juga. Nah ini mau Bunda cuci dulu sebelum Bunda pakai. Setelah itu nanti Bunda tiriskan sampai kering. Untuk gantungan serbaguna ini sudah disediakan lem perkatnya ya Bun. Ini dua muka untuk lemnya, jadi satunya lagi ditempelkan di dalam gantungannya, satunya lagi buat ditempelkan nanti di meja belajar anak-anak. Dan yang saya suka dari lemnya ini kuat banget. Biasanya itu kayak double tip ya, kalau double tip itu suka nggak kuat. Kalau ini kuat banget kayak lem lilin kayak gitu ya Bun. Nah ini mau Bunda tempelin di samping meja belajar, jadi nanti buat anak-anak bisa ditaruh apa aja yang sekiranya memang benar-benar ringan. Kemarin Bunda beli bumbu pecel dari teman, ini satu paknya itu isi 5 bungkus ya Bun. Mudah-mudahan awet sampai dengan puasa nanti. Kebetulan anak yang nomor 2 tuh suka banget bumbu pecel. Yang Bunda suka dari bumbu pecel ini karena tersedia berbagai level pedasnya ya Bun. Ini Bunda memilih yang tidak ada rasa pedas sama sekali. Kalau mau pedas nanti tinggal dikasih cabai. Dispensernya ini tadi sudah Bunda tiriskan, sudah kering, sudah Bunda elap. Selanjutnya mau Bunda isi pakai air putih yang sudah Bunda masak sebelumnya ya Bun. Terus mau Bunda simpan di dalam kulkas. Kalau dilihat dari bahannya sih ini bagus, plastiknya juga tebal, terus keran airnya juga rapat, tidak ada air yang menetes. Tadi sudah Bunda coba, sama dikasih cadangan untuk apa ya, tadi lubang buat putaran airnya itu. Jadi kalau misalnya rusak sudah ada cadangannya. Untuk kontainer ini nggak Bunda gunakan untuk kosmetik ya Bun, karena kosmetik Bunda itu sedikit banget dan nggak seberapa ya Bun, karena Bunda tuh memang sejujurnya nggak suka dandan, kecuali ya mungkin kalau kondangan itu pun seadanya pakai bedak doang. Kalau hari-hari Bunda kemana pakai bedak. Nah jadi kontainer ini mau Bunda gunakan untuk naro kopi sama naro tisu ya, tisu galon. Terus ini tempat bukaan botol, sama Bunda taruh tusuk gigi. Kalau menurut Bunda sih ini multifungsi banget ya. Semua barang-barang yang biasa kita gunakan sehari-hari
terkumpul dalam satu tempat, dan ini membuat praktis dalam hal bekerja ya bun. Jadi kita bekerjanya itu lebih cepat, nggak mesti mondar-mandir ngambil barang-barang yang tercecer di mana-mana. Nah, kalau bagian bawahnya mau bunda gunakan untuk senok dan garpu. Sebelumnya bunda juga menggunakan kontainer ini tapi pendek ya, kapasitasnya itu sedikit, jadi suka penuh akhirnya nggak bisa dibuka. Nah, kalau bagian yang keduanya ini sendok-sendok plastik, kalau yang bagian ketiganya ini centong-centong nasi ya bun. Nah, udah penuh kan, bisa ditaruh juga madu, terus ada tusuk gigi, gunting, cukup membantu kepraktisan kita dalam hal bekerja ya bun. Selain itu, sendok-sendok kita itu menjadi higienis ya bun. Biasanya sendok-sendok kalau kelamaan nggak dipakai, disimpan di tempat sendok biasa, itu debu-debu itu lama-lama nempel ya bun. Dari segi bahannya ini cukup kokoh juga ya bun, lumayan lah bisa dipakai untuk barang-barang kecil perentelan seperti ini. Yang lebih bunda suka itu ukurannya itu lebih lebar ke samping ya, jadi nanti bisa muat banyak dan bisa muat peralatan-peralatan yang ukurannya panjang. Nah bun, inilah kegiatan bunda selanjutnya ya bun. Bunda rencananya mau bikin chicken katsu, karena chicken katsu yang kemarin itu stoknya udah habis, paling bertahan itu cuma 1 minggu ya. Tadi ayam filet ini sudah bunda cuci, sudah bunda persin jeruk nipis buat menghilangkan bau, lalu ditiriskan agar kandungan airnya itu semakin berkurang. Biasanya kalau bunda setelah dagingnya itu ditiriskan, kemudian ditusuk-tusuk menggunakan garpu agar pada saat dikasih bumbunya itu meresap sampai ke dalam dagingnya ya bun. Selanjutnya kita taburi roiko dan lada bubuk, itu disesuaikan dengan selera aja ya bun, tergantung keinginan kita. Kemudian kita aduk-aduk dengan tangan aja ya bun, biar gampang, biar bumbunya itu menyatu dengan daging dan rata meresap. Setelah itu diamkan beberapa saat untuk proses marinasi. Proses selanjutnya adalah kita kocok. Kalau bunda ini menggunakan 2 butir telur karena ayamnya juga cukup banyak. Gunanya ini adalah untuk perekat ya, jadi nanti tepung rotinya itu biar bisa nempel di dalam filet ayamnya. Nah, kita aduk, kita masukkan ke dalam ayam, kemudian kita diamkan beberapa saat sebelum dikasih tepung bumbu roti. Udah deh bun, ini hampir jadi ya bun. Ini proses terakhir, yaitu menaburi daging filet dengan tepung bumbu roti ya. Kita satu persatu taburi, kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Kalau memang semuanya sudah ditaburi, lalu kita nanti masukkan ke dalam lemari pendingin atau ke dalam freezernya. Gunanya agar daging filet ini bisa membeku dan tepung bumbu rotinya ini bisa nempel lama di dalam daging filetnya ini. Kalau kita bikin sendiri bun, harganya itu jauh banget lebih murah dibandingkan kita beli chicken katsu yang sudah jadi, yang sudah di frozen ya bun. Ini tadi bunda 1 kilo ayam itu harganya itu 42.000, dapet hampir kurang lebih dari 30 iris ya, lebih malah. Kalau irisannya tergantung selera kita ya bun. Dan ini irisannya itu gede-gede banget. Karena nggak muat dalam satu wadah, akhirnya bunda bagi menjadi 2 bagian, padahal wadah satunya itu udah 1000 ml ya bun ukurannya. Jadi dari 1 kilo ayam filet ini bunda dapat 1 wadah setengah ya bun. Wadah yang satunya itu wadah yang gede. Oke bun, itulah video vlog bunda hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih bagi yang sudah memberikan supportnya dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga channel YouTube bunda semakin hari semakin berkembang. Sampai jumpa di vlog bunda berikutnya. Hatur nuhun.